Penjelasan saya mengenai hubungan struktur aktivitas dari senyawa analgesik fentanyl mengacu pada jurnal Fentanyl Structure as a Scaffold for Opioid or Non-Opioid Multi-Target Analgesic, di mana jurnal ini sudah terdaftar di database PubMed. Selanjutnya, bagian yang saya highlight dan menjadi pembahasan utama saya di sini adalah bagian yang menjelaskan bahwa senyawa fentanyl itu sendiri merupakan suatu obat analgesik dan juga obat anestesi yang utamanya adalah untuk menurunkan atau menghilangkan rasa nyeri atau rasa sakit. Di mana obat ini memang sudah banyak dan sering sekali digunakan, utamanya adalah dalam upaya anestesi. Nah, senyawa ini memiliki afinitas yang tinggi terhadap MOR. Nah, MOR itu sendiri merupakan suatu reseptor tempat senyawa fentanyl ini akan berikatan dan memberikan efek farmakologis. Nah, di mana dari bagian yang saya pilih ini terdapat tiga kata penting yang saya highlight, yaitu yang pertama adalah MOR itu sendiri, yang kedua adalah lipofilik, yang dikatakan pada bagian ini bahwa sifat senyawa fentanyl yang lipofilik ini akan memudahkannya untuk didistribusikan ke sistem saraf pusat. Jadi ketiga kalimat inilah yang akan saya bahas karena merupakan tiga kata penting dari bagian yang saya highlight. Kata penting yang saya highlight yang pertama adalah kata MOR atau micro opioid receptor. Nah, di mana kunci utama dalam kita menentukan aktivitas terapeutik dari suatu senyawa analgetik seperti fentanyl ini adalah bagaimana kemampuan dia untuk bisa melawan nyeri sebagai agonis reseptor mikroopioid atau MOR itu sendiri. Sehingga memang target atau reseptor utama yang biasanya dipasangkan dari senyawa-senyawa analgetik seperti fentanyl ini adalah reseptor mikroopioid atau MOR itu sendiri. Nah, kemudian kata penting yang kedua yang saya highlight yaitu adalah central nervous system atau sistem saraf pusat. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa senyawa fentanyl ini bekerja sebagai analgetik opioid. Nah, kalau untuk menghasilkan efek opioid, maka dia akan didistribusikan ke sistem saraf pusat atau SSP. Sehingga ini juga menjadi penting diperhatikan bagaimana suatu senyawa tersebut dibuat sedemikian rupa untuk bisa menembus dan kemudian didistribusikan ke tempat dia bisa memberikan efek terapeutik dan berikatan dengan reseptor, yaitu dalam kasus ini adalah sistem saraf pusat itu sendiri. Nah, ini berkaitan dengan kata terakhir yang saya highlight di sini yaitu lipofilik. Nah, lipofilisitas dari suatu senyawa analgetik seperti fentanyl ini akan memudahkan senyawa tersebut untuk didistribusikan ke sistem saraf pusat atau SSP. Dan di mana kalau kita lihat pada struktur, ini adalah struktur dari senyawa fentanyl itu sendiri. Ada beberapa bagian atau gugus-gugus yang terdapat pada struktur senyawa fentanyl itu sendiri. Yang pertama adalah yang bagian A. Bagian A ini adalah gugus utama dari senyawa fentanyl itu sendiri, yaitu yang disebut dengan gugus piperidin. Nah, di mana pada penomoran ada beberapa penomoran pada gugus piperidin ini. Kalau kita lihat pada nomor 1, ini gugus piperidin ini kemudian tersubstitusi dengan gugus lain, yaitu gugus 2 yang disebut dengan gugus fenetil, yang bagian merah ini. Nah, di mana selain gugus fenetil ya pada posisi 4 itu juga terdapat atom nitrogen. Atom nitrogen yang kemudian disubstitusi dengan cincin fenil. Nah, di mana cincin fenil ini adalah bagian yang berwarna hijau ini atau bagian ketiga. Dan yang terakhir adalah bagian 4 yaitu bagian yang tersubstitusi juga pada atom nitrogen itu, yaitu adalah gugus propionil. Nah, di mana kalau kita lihat di sini, struktur dari senyawa fentanyl ini sendiri mengandung beberapa cincin aromatik seperti fenil. Nah, di mana kalau cincin aromatik seperti fenil ini dia cenderung bersifat hidrofobik atau tidak suka air. Nah, ini berbanding lurus dengan kemampuannya sebagai senyawa yang lipofilik, yaitu cenderung suka dengan lemak. Nah, sehingga ini menjelaskan bahwa terjadi peningkatan lipofilisitas dari senyawa fentanyl yang kemudian bisa didistribusikan dan menembus sistem saraf pusat untuk memberikan efek analgetik opioid. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini juga suatu senyawa analgetik itu dia bisa memberikan efek analgetik atau pereda nyeri yang baik apabila dia memiliki gugus aromatik dan juga terdapat
suatu bentuk heterosiklik yang menggabungkan nitrogen atau cincin piperidin itu sendiri. Nah, kalau kita lihat di sini, fentanyl ini merupakan salah satu jenis dari analgetik metadon, di mana analgetik metadon ini tidak memiliki heterosiklik, sehingga untuk kemudian memberikan efek yang jauh lebih baik atau jauh lebih maksimal dari suatu senyawa fentanyl, maka sering sekali dilakukan beberapa modifikasi atau sintesis lain yang dilakukan dengan penambahan gugus-gugus tertentu untuk kemudian memberikan bentuk heterosiklik atau penggabungan dari nitrogen cincin piperidin itu sendiri.